Saya ini di samping saya Ustadz, saya juga seorang polisi Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu saya ceramah, tidak sempat ganti pakaian koko, saya pakai dinas. Begitu saya naik ceramah, takziah hari 40, ada anak-anak kecil berlari mendekati mamanya. Anak itu bertanya, "Mama, bukan kesambui?" Anak-anak kecil saja tahu Bapak Ibu. Di sini saya membuka pemikiran kita semuanya bahwa tidak semua aparat polisi itu jelek. Bang jago, abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Aku pantau juga ada Ustadz ya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibid da'awat. Al-qailu fi mahkamil ayatil bayyinat wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairil khalqi wal karamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, saya baca ya, Ibu Lina Fazria Usman selaku Direktur Operasional Grand Key Hotel. Yang saya hormati Station Manager Garuda Airlines. Yang saya hormati Kepala Sekolah Wirabakti, serta anak-anak saya tercinta, anak panti Safa'in. Safa'in bermakna pandangan yang suci. Insya Allah orang yang mengajak mereka, yang memberikan sedekah rezekinya dan lain sebagainya, Allah akan angkat derajat hotel ini, amin. Akan menjadi hotel yang besar di masa mendatang. Insya Allah akan semakin banyak peminatnya. Dan insya Allah berkat doa anak yatim akan mengangkat marwah keberkahannya, amin. Kemudian yang kedua, kita pada malam ini ada beberapa agenda besar. Yang pertama adalah perjalanan Isra dan Mi'raj yang kita kenang. Kita kisahkan kembali, nanti sebentar saya akan kisahkan sedikit sesuai dengan waktu yang ada. Kemudian yang kedua, ada kegiatan pada hari ini adalah anniversary, atau yang kita sebut dengan mabruk, yang alfa mabruk, barakallahu fi umrik, daripada 11 tahun usia berdirinya daripada Grand Key ini. Kita bersyukur dalam setiap hari sampai malam ini Allah berikan kita nikmat sehat. Di antara ada yang sakit, Allah berikan kita nikmat kekuatan. Di antara yang lemah, Allah berikan kita nikmat umur yang panjang. Di antara ada teman saudara yang sudah meninggal dunia. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, Nabiullah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari saya mengajak kita untuk sama-sama mengumandangkan salawat. Kita getarkan air kolam ini, kita kencangkan dengan salawat kita bersama-sama. Mari ikuti saya, kita bacakan bersama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sebelum saya melanjutkan ceramah pada malam ini, saya mau bertanya dulu kira-kira berapa lama waktu yang diberikan saya, biar enak saya ceramah. Karena jangan sampai saya ceramah rupa-rupa pun ada yang batuk itu ya memang itu batuk itu spontan, ada batuk yang normal, ada batuk yang tidak normal. Yang normal itu biasa, itu normal. Tapi kalau ada ekor, itu sudah kode berarti. Imam saja kalau lama itu kita juga ada kode kadang-kadang.
Apalagi bulan Ramadan ini tinggal 30-an hari lagi Bapak Ibu. Tidak terasa, insya Allah panjangkan umur kita. Kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Saya pernah coba diundang ceramah di Jakarta. Setelah itu saya imam. Diundang ceramah di Surabaya, di Sukabumi, saya imam. Diundang ceramah di Makassar, saya ceramah, saya imam. Diundang di Manado, di Palu, dan di Masjid Besar Baitur Rahim di kota, saya imam. Saya pernah coba baca doanya pendek, aminnya kalau pendek. Saya baca doanya panjang, aminnya kalau panjang. Saya tes. Allahumma hamdan sakirin wa hamdan na'imin hamdan yu'afil ni'amah wa yukafiru mazidah. Selesai itu saya tutup, saya pulang. Saya dengar aminnya orang, Masya Allah. Amin. Masya Allah Uti. Aminnya bagus, lembut suaranya. Sini, kenapa aminnya lembut, intonasinya bagus? Apa dia jawab? Karena Ustaz tahu diri. Rumah saya jauh, Ustaz pulang tidak kemalaman. Saya ini orang lapar Ustaz. Saya pulang masih bisa makan. Tapi saya pernah baca doa, saya kasih panjang doanya. Saya kasih lama ayatnya. Aminnya Allah dia gas. Amin. Begitu amin. Karena yang ketawa Allah ini pengalaman. Tidak usah itu, kita kasih contoh lagi. Kita masuk tarawih. Ketika imamnya mulai masuk, Ustaz Akmal imam, jamaah ini kita semua yang kita pasang apa? Telinga. Telinga dulu yang kita pasang. Bagaimana imamnya ini? Ketika imamnya mulai start, langsung dia baca. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqin thumma lan tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allahu Akbar. Kalau begitu cepatnya imam tarawih 20, semua kita berkata dalam hati, Masya Allah gagah ini imam mantap, gas. Kalau boleh, Ibu Jen, General Manager ini, Grand Ki, undang-undang dia terus saja imam 30 hari ke sana. Jangan ganti-ganti dia imam, dia terus saja imam tarawih. Kenapa jangan ganti-ganti? Karena gagah dia speed 9. Modelo tendang kalau Messi Argentina. Karena yang ketawa orang ini suka yang begitu. Jangan ada dusta di antara kita. Karena Ustaz juga tahu. Karena Ustaz juga Allah suka yang begitu. Tapi coba kalau saya tidak tahu diri, mentang-mentang saya alumni pondok pesantren, mentang-mentang saya juga dai nasional yang beberapa waktu yang lalu, saya ucapkan terima kasih kepada kita semua, seluruh masyarakat Gorontalo yang sudah mendoakan saya. Dari 504 peserta selama 7 bulan pertandingan, audisi Dai Polri diberangkatkan ke Jakarta. Alhamdulillah Gorontalo, saya mewakilinya menjadi juara 1 Dai Polisi seluruh Indonesia. Alhamdulillah, saya hadir di sini menjadikan doa terbaik bagi Bapak Ibu yang hanya menonton saya mungkin di YouTube, di televisi, radio. Inilah saya hadir saat ini di hadapan kita semuanya. Coba kalau saya tidak pakai perhitungan, mentang-mentang saya alumni pondok pesantren Al Khairat Palu, murid Habib Sagaf, cucu dari guru tua, mentang-mentang saya dai, mentang-mentang saya juga qari, saya baca tarawih 20, madelo kalah bilahi. Saya kasih contoh pola ini. Ustaz, imam boleh? Boleh. Ayo, mulai saya start. Allahu Akbar. Tarawih 20, imamnya saya egois. Saya tidak perhitungkan lagi di belakang multi saya ada kolesterol, pongolah. Ada asam urat, pongolah. Siapa suruh undang saya imam di Grand Ki ini? Maka saya baca imam 20 rakaat sebagaimana kalam lain. Mulai start. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kolesterol. Bayangkan baru bismillah. Ya memang harus begitu dong. Kan saya qari, ya harus begitu. Qari itu tidak asal baca, tidak sembarang. Ada tangga nadanya, ada bayati, ada hijaz, ada nahwan, ada sawba, ada ras, ada jarka, ada jawabul jawab. Yang tutup lagi dengan bayati. Nah coba kalau 20 rakaat saya baca model itu, maka saya jamin pada malam ini kita hadir semua banyak yang datang. Tapi ketika besok malam saya diundang lagi di sini, maka saya jamin hanya tinggal dari stasiun Garuda Airlines yang datang di sini. Yang lain ini so tidak datang di situ. Kenapa? Apa dia bilang lagi? Masya Allah Ustadz Akmal gagadaan adanya modelo nada ringtone Pak. Bagus. Tapi kalau maaf Pak Ustadz baru bismillah ente so 1 jam. Percaya pada malam kedua saya diundang lagi di Grand Ki. So tidak ada yang datang di sini kecuali Pak Gunawan yang datang di situ. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Baiklah, saya akan mengambil sedikit waktu ke depan untuk menceritakan, mengenang, mengulas kembali agar kita menjadi memori, mengingatkan kita
bahwa ada apa keistimewaan pada bulan Rajab itu. Mengapa kita kenang? Mengapa kita ingatkan setiap tahunnya? Diselenggarakan oleh para ulama, para kiai, para habaib kita. Mengapa diingatkan? Agar anak-anak kecil kita tahu bahwa pada bulan itu ada kemuliaan di dalamnya. Sehingga tidak ada yang sia-sia di dalamnya. Tadi Masya Allah tadi dari Gerenkia, personil tadi yang membacakan zikir-zikir tadi, kemudian Asmaul Husna. Itu luar biasa keistimewaan Asmaul Husna itu. Barang siapa yang membacakan Asmaul Husna akan diteduhkan hatinya, bahkan dijauhkan daripada hal-hal buruk. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bagaimana ketika kita pun berzikir adalah sebaik-baik ketika hati kita tenang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akan menceritakan sedikit perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini perjalanan satu. Kemudian Mi'raj, dia naik dari Masjidil Aqsa di Palestina. Dia menembus sampai ke 7 lapis, melewati 7 lapis langit, sampai menembus ke Sidratil Muntaha untuk bertemu Allah, mengambil perintah sholat. Perjalanan Isra Mi'raj ini sebelum saya mengupas, saya akan mengajak kita semuanya untuk mari kita mendengarkan jelasan ini. Jangan kita melihat daripada pandangan manusia, jangan. Karena ketika kita melihat dari pandangan manusia, tidak akan bisa menembus batas akal manusia. Pertama, mana ada manusia bisa terbang dengan menggunakan sayap hewan burak yang berkuda? Ketika dalam otak manusia, maka tidak akan masuk akal perjalanan ini. Tapi kita melihat bagaimana kacamata Allah, perjalanan yang Allah perjalankan. Maka innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, maka jadilah semua kehendak Allah. Keanehan dalam diri kita, ada rambut. Saya pernah menangani ketika ada yang kecelakaan. Kebetulan saya juga sebagai aparat Polri. Saya juga pernah sebagai kepala unit di Kiasa, lalu lintas di kota. Sekarang Kapolsek Tapa. Pernah menyelesaikan, pernah mengurus yang kecelakaan, terbelah kepalanya, otaknya keluar, isi otaknya keluar. Saya lihat di dalam rambut ini, rambut masuk di antara kulit, ada daging, ada otak. Ada apa di bawahnya? Tidak ada, hanya ada darah dan sedikit cairan-cairan putih. Ketika buka kulitnya, lihat rambut tumbuh dari mana. Bagaimana ketika kita cukur gundul, dia masuk dari mana? Siapa yang memasukkan? Bagaimana dia panjang sesuai dengan iramanya? Bagaimana dengan gigi kita yang Allah panjangkan sesuai dimensinya? Bagaimana gigi kalau dia panjang seperti rambut juga? Kira-kira bagaimana gigi? Setiap minggu kita repot mau ambil kampak, kita kampak ini gigi. Bagaimana juga hidung? Allah ciptakan hidung dengan ke bawah lubangnya. Coba kalau lubang ke atas, maka kita repot mencari payung kecil untuk menutup lubang hidung kita. Disinilah keistimewaan. Bagaimana kita kaki ketika Allah panjangkan sedikit demi sedikit dalam kondisi yang kita tidak sadari. Tahu-tahu kita sudah besar sedemikian rupanya. Sehingga disinilah perjalanan Isra Mi'raj. Mari kita lihat dari kacamata Allah, jangan kita melihat dari kacamata manusia. Berangkat Rasulullah menjelang malam, pada saat malam hari, ya setelah Isya, kalau ibaratnya begitu. Ketika berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah menaiki hewan yang bernama burak. Burak berwarna abyad putih, kemudian berukuran tawil, panjang, memiliki 2 sayap dan memiliki 4 kaki. Rasulullah mengatakan, saya naik dan menunggangi burak itu. Saya menggenggam talinya dan saya naik di atas pelaranya. Dan saya terbang dan mengepakkan burak ini, mengepakkan sayapnya. Dan saya terbang melebihi kecepatan cahaya bersama malaikat Jibril. Apakah Rasulullah langsung singgah ke Masjidil Aqsa di Palestina? Belum. Rasulullah singgah dulu di kota Madinah. Disitulah malaikat Jibril menyampaikan bahwa kota Madinah tempat nanti kau datangi. Setelah kau pulang ini, kau akan diusir dari kota Mekah. Kau lari ke kota Madinah. Setelah itu, Rasulullah singgah lagi di Baitul Lahmi, atau kita kenal disebutkan dengan Bethlehem. Dalam sebutan Islam, Baitul Lahmi. Kemudian singgah lagi di Bukit Tursina. Kemudian dia terbang sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Rasulullah sampai di sana. Rasulullah kemudian mengikati buraknya. Dan Rasulullah masuk ke Masjidil Aqsa di Palestina. Rasulullah mengimami para nabi. Pertanyaannya, apakah sholatnya sama dengan kita? Tidak sama. Dulu sudah ada sholat, ada masna, 2 rakaat. Rasulullah mengimami para nabi. Selesai itu selesai, Rasulullah disodorkan 2 bejana, 2 kendi, 2 seperti ada genangan air. Air ini ada air yang tidak diberitahu kepada Rasulullah apa namanya. Apa isi daripada 2 kendi, 2 bejana ini tidak diberitahu kepada Nabi. Kemudian malaikat Jibril menyodorkan 2 bejana. Ya Rasulullah, kau pilih salah satu bejana di antara yang saya pegang kanan dan kiri ini. Pilih. Rasulullah tidak ragu-ragu. Mantap betul Rasulullah mengambil sebelah kanan malaikat Jibril. Rasulullah minum setengah tidak habis. Malaikat Jibril mengatakan, "Shaddaqta ya Muhammad." Benar pilihanmu. Limada ya Jibril? Mengapa? Laqad asabtal haq. Pilihan kamu sungguh tepat. Untung kanan kau ambil isinya susu. Kalau kiri isinya alkohol, minuman keras, maka umatmu akan jadi umat yang teler semua.
Itu Rasulullah pilih susu. Sekarang Allah banyak orang yang tenda. Apalagi saya patroli pagi-pagi, so banyak orang yang miring-miring. Hampir mau cili di kolam, nanti mau turun di bak mandi baru dia sadar. Ini di sini maknanya apa? Disitulah awal Rasulullah mengajarkan kita bagaimana memilih dan memilah mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana putih, mana hitam, mana susu, mana arak, mana madu, mana racun. Sekarang saya tanya kita semua, mau pilih madu atau racun? Mau pilih madu atau racun? Mau pilih madu atau racun? Madu. Yang lebih keras bilang madu ibu-ibu. Sekarang saya tanya ibu-ibu yang bilang madu, mau di madu atau di racun? Jawab itu. Pasti saya jamin masuk berganti jawabannya. Kita racun dulu pangan, baru nanam madu pak kita. Asal jangan 2 hari pangan, 2 hari pak kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Berikan kebahagiaan bersama keluarga, anak, suami, orang tua tercinta. Amin. Dan insyaallah Allah majukan bersama-sama di dalam satu tim, teamwork, kerja tim. Seorang Diego Armando Maradona tidak akan bisa memasukkan bolanya tanpa striker back. Teamwork, kerja tim akan bisa meraih suatu kemenangan bersama. Begitupun Grenky tidak akan bisa dibawa oleh pimpinan saja, tidak bisa. Bahkan dari semua yang lain tokoh-tokoh besarnya tidak bisa tanpa ada teamwork, kerja tim antara staff, leader dan sebagainya untuk mengantarkan bagaimana orang yang datang dengan senyuman. Senyuman ada teman berarti sehat. Kalau senyum sendiri berarti ngana gila. Ketika orang datang senyum, mari Pak, mari masuk, duduk, pakaian bagus, itu semua adalah bagaimana pelayanan terbaik, sehingga itu insya Allah akan mengangkat marwah Grenky ini di dalam pelayanan terbaik, bisa mengangkat namanya, bisa menjadi hotel yang dikenal sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhirnya Rasulullah kemudian dalam dimensi kehidupan sehari-hari, Rasulullah kemudian berbaur dengan umatnya di mana-mana kita berada. Rasulullah memiliki hati yang sejuk. Rasulullah menerima, tidak menyalah-nyalahkan. Rasulullah meneduhkan, tidak menuduh. Rasulullah begitu menyejukkan, tidak menusuk. Rasulullah tidak mudah mengkafir-kafirkan orang. Rasulullah tidak menyalah-nyalahkan orang. Rasulullah begitu teduh, bahkan Rasulullah hidup berdampingan. Apapun perbedaannya, bahkan Rasulullah hidup damai di antara kaum Yahudi Bani Nazir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Rasulullah hadir di antara berbagai macam perbedaan dan kebinekaan. Baiklah, saya mengambil 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, mari kita maknai dalam kegiatan sebagian tasyakuran pada malam ini. Tasyakuran adalah berusia 11 tahun daripada Grenky ini, yang sungguh dirangkai dengan peristiwa ini. Sungguh besar maknanya, besar dampaknya, dan besar pahalanya. Kemudian yang kedua, ketika kita sehat, katakan sehat. Ketika kita kuat, katakan kuat. Jangan kita balik-balik sehat bilang sakit, kuat bilang tidak kuat, mampu bilang tidak mampu. Maka Allah menegur kita di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman 31 kali Allah ulangi, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang manakah yang kalian dustakan. Kemudian yang terakhir, saya tutup dengan doa. Mari aminkan doa saya, kita bacakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdan syakirina wa hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wan nabiyyin fi kulli waqtin wa hin wal akhir. Allahumma zat yang maha rahman dan rahim, pada malam ini kami semua berkumpul di tempat ini ya Allah, dalam rangka mengenang kembali peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj, kemuliaan yang Engkau berikan perjalanan kepada Rasulullah SAW, yang kami rangkaikan dengan tasyakuran 11 tahun berdirinya Grenky Hotel Gorontalo ya Allah. Ya Allah, zat yang maha menatap, tataplah kami semua yang berada di tempat ini ya Allah, sehingga kami tidak coba-coba berpaling atau bermain-main lari daripada ajaran-ajaran-Mu. Ya Allah, zat yang maha menggenggam
Genggamlah kami semua yang ada di tempat ini ya Allah. Sehingga kami akan terus senantiasa hadir dalam terus memberikan dampak yang baik bagi semua khalayak banyak, memberikan pelayanan terbaik ya Allah, memberikan semua doa-doa dan fasilitas dan sesuai dengan harapan semua khalayak banyak, dan dengan niat ketulusan kami akan senantiasa mendapatkan ridha darimu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, fatah lana abwaab as-sihat, bukalah pintu sehat, wa fatah lana abwaab al-quwwata, bukalah pintu kekuatan, wa fatah lana abwaab an-ni'mata, pintu nikmat, wa fatah lana abwaab ar-rizqi, pintu rezeki. Allahumma dafa'na min kulli bala'i dunya wal akhir ya arhamar rahimin. Jauhi kami dari segala macam mara bahaya, bala dan bencana. Allahumma ya Allah, makbulan doanya, makbulkan doa kami. Sami'na doa'ana, dengarkan doa kami. Birahmatina fi majlisina hadza, Grand Key Hotel Gorontalo. Bersama kami semua yang ada di bar majlis dalam situasi di Grand Key Hotel ini ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jam setengah 10 lewat 10 menit. Saya akan tanya gelombang akhir, apakah masih ada waktu? Suaranya sudah semakin berkurang, tidak sebanyak yang pertama. Karena tadi yang bilang masih ini, saya lihat posisinya agak jauh dari panstop sana. Tapi yang sebagus samping ini sudah tidak ada suaranya. Mungkin sudah agak cium ada kuah bugis, santan poki-poki semua di dalam. Sehingga konsentrasi sudah terbuai dan agak sedikit dibawa oleh arus angin. Baiklah, saya tutup dengan satu doa keberkahan Al-Quran. Insya Allah Al-Quran yang pernah kita baca, Al-Quran yang pernah kita tuliskan, Al-Quran yang pernah kita lafazkan, kita bacakan setiap hari. Insya Allah Al-Quran akan memberikan syafaat bagi kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran. Sama-sama. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf wan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Saya ini di samping saya Ustaz, saya juga seorang polisi Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu saya ceramah, tidak sempat ganti pakaian koko, saya pakai dinas. Begitu saya naik ceramah Asia hari 40, ada anak-anak kecil berlari mendekati mamanya. Anak itu bertanya, "Mama, bukan kesambui?" Anak-anak kecil saja tahu Bapak Ibu. Di sini saya membuka pemikiran kita semuanya bahwa tidak semua aparat polisi itu jelek. Tidak semua aparat polisi itu buruk, tidak semua. Masih banyak aparat polri yang menyuarakan kebaikan. Masih banyak aparat polri yang berbuat kebaikan, yang dirindukan oleh khalayak banyak. Meskipun kami telah banyak berbuat baik, kadang kami berhasil tidak dipuji, bahkan kami dicaci maki. Apa-apalah, yang penting Allah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik penilai kami. Itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Insyaallah saya lihat semua ini orang tua saya, sahabat saya, Bapak Ibu semua kita yang ada ini, semua kepalanya fokus ke saya. Masya Allah, dari pertama sampai akhir semuanya fokus. Karena pernah saya ceramah juga, saya lihat di belakang sudah tersandar-sandar begini. Saya doakan ya Allah, berikan kesehatan mereka yang sudah tersandar-sandar ini ya Allah. Berikan mereka umur panjang ya Allah. Begitu saya dekat orang itu, ternyata ditanya, "Ustaz, kenapa Ustaz doakan dia?" Karena saya ceramah, dia juga menghayati ceramah. Kenapa dia menghayati? Karena kepalanya naik turun ke atas dan ke bawah. Setelah saya dekati, Masya Allah, bukan menghayati ceramah di Ustaz. Fata Allah tuturuh dia. Hati Allah suka tidur dia. Dan pesan terakhir, terima kasih banyak kepada seluruh pengurus Grand Key Hotel ini. Dan saya sudah berapa kali di sini, mungkin hampir sudah tidak bisa dihitung lagi, ya. Ketika buka puasa, khutbah Jumatnya, ketika agenda saya tidak padat, ya, saya sempat-sempatkan. Insya Allah, setelah saya tutup ceramah ini, tolong lakukanlah 3 perkara. Tadi saya lihat di sini ada juga yang merekam saya, tapi tangannya setengah, turun, dia simpan. Saya pernah tanya yang merekam itu, "Ibu, kenapa merekam saya tidak pernah sampai selesai? Rekamlah sampai habis, ceramahnya bagus." Ibu itu menjawab, "Oh maaf Ustaz, karena tangan saya berpegang handphone suatu tuhur, so keram Ustaz." Tapi saya lihat di samping kanan saya tidak keram-keram, karena dia pakai alat baru dia pasang dari pohon. Ada juga saya dia live di FB di Portal, makanya ceramah saya viral kemana-mana. Dia live online, tiba-tiba saya lihat online-nya putus.
Saya tanya ibu, kasih terus rekamannya. Ibu itu menjawab, maaf Ustaz, karena data dari pulsa saya. Setelah saya tutup ceramah ini, lakukan 3 perkara. Kamu nanya, bertanya-tanya, mana lato-lato? Ketika saya tutup ceramah ini, lakukanlah 3 perkara. Yang pertama apa Ustaz? Jangan lupa like. Iya. Komen. Grand Hotel, pelaksanaan kegiatan tasyakuran dirangkaikan dengan Isra dan Mi'raj adalah bagian dari bersyukur kepada Allah atas 11 tahun berdirinya Grand Hotel yang luar biasa. Sekarang semua. Kemudian yang terakhir, saya tutup dengan pantun. Karena tadi itu sudah ada pantun, saya tutup dengan pantun. Kalau saya bilang pantun pertama, cakep, gitu ya, teriak ya. Ikan sepat, ikan lele, Cakep. lebih cepat, tidak usah bertele-tele. Ya. Cakep. Burung irian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Ya. Allahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Bang jago, abang jago. Sorry bang jago, ampun bang jago.